على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat LC rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di malam Ramadan, dan alhamdulillah pula malam ini adalah malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana malam ini memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan ya, untuk senantiasa menjadikan seorang mukmin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai, menjadi mukmin yang membuktikan akan keimanannya. Kenapa malam ini spesial? Karena malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang dimana memiliki pahala yang sangat besar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, ya, dimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun dan ruh malaikat Jibril pula ya atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan ya, keheningan yang diciptakan oleh malam Lailatul Qadar sampai dengan terbitnya matahari. Ikhwatal iman, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sebagai babak penentuan kita. Akankah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di masa yang akan datang? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula ampuni dosa-dosa kita yang masa lampau, ataukah kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sisa umur ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang umur kita tidak ada yang mengetahui. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluha man yajuzu dzalik. Umur umatku ini hanya sekitar 60 sampai dengan 70 tahun, dan sangat sedikit sekali orang yang melampaui daripada usia tersebut. Dari sinilah kita harus senantiasa memanfaatkan momen yang berharga ini, karena kita tidak mengetahui usia kita. Jangan-jangan tahun ini menjadi penentu kita, atau tahun-tahun setelahnya, atau bahkan beberapa tahun yang akan datang.
Tapi kita harus memburu malam Lailatul Qadar ini karena memiliki berbagai macam keutamaan, memiliki berbagai macam keistimewaan, sehingga kita berjuang untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Ya. Lailatul Qadar, kenapa dinamakan sebagai Lailatul Qadar? Ya. Kata Lailatul Qadar diambil dari dua kata, Lailah wal Qadar. Ya, Lailah adalah maknanya malam, Al-Qadar yakni takaran yang bernilai atau terbatas. Ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab penamaan Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, karena malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki, takdir dan ajal. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki, takdir dan ajal pada tahun itu. Ya, serta apa yang terjadi pada tahun kedepannya. Kemudian di antara para ulama pula menyebutkan diambil dari kata Al-Qadar yakni keagungan dan kemuliaan. Karena malam itu memiliki pahala yang besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang ada di malam itu. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan dinamakan Lailatul Qadar karena amal perbuatan manusia di malam ini memiliki kedudukan khusus, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut kita bisa mengetahui makna ataupun arti Lailatul Qadar secara hakiki, bahwa ia adalah peluang emas bagi seluruh kaum muslimin, ya, untuk menambah keimanan, untuk meraih kedudukan dan untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat. Kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita, apa sih keutamaan dari malam-malam Lailatul Qadar itu? Ya, sebagaimana ayat yang telah kami sebutkan tadi di awal, ya. Yang pertama keutamaannya adalah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sungguh utama sekali ketika seseorang mereka beriman kepada Allah, mereka melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000 bulan. Kapan bisa dilakukan? Ya, kapan bisa melakukan amal ibadah selama 1000 bulan? Ya. Maka keutamaan yang dilipat gandakan sebanyak itu, seorang mukmin harus senantiasa mencanangkan diri untuk memburu malam itu, karena malam ini adalah malam yang istimewa. Seorang dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 bulan, seolah beramal ibadah, ya, selama 1000 bulan, sekitar kalau dihitung adalah 63 tahun. Ya, ini amal soleh sebesar yang luar biasa sekali, ya. Sebesar ini jangan disia-siakan, ya. Kemudian yang kedua, para malaikat dan malaikat Jibril turun juga pada malam hari itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin dari Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Ya. Turunnya para malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya keberkahan yang ada pada malam itu. Ya. Malaikat turun bersama dengan turunnya rahmat dan berkah, sebagaimana mereka turun di sisi orang-orang yang mereka membaca Al-Quran. Mereka pula akan mengepakkan sayapnya untuk membenarkan dan mengagungkan orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, melimpahnya kesejahteraan hingga terbit fajar. Ya, hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ya,
Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Seluruh malam itu penuh kebaikan dan tiada keburukan di dalamnya. Maka dalam hal ini Imam Mujahid rahimahullah berkata, dalam firman Allah salamun hiya, maksudnya adalah karena keselamatan setan tidak dapat berbuat buruk dan merintanginya. Ya. Jadi orang yang berada di malam itu terselamatkan dari setan yang senantiasa membisik-bisiki manusia untuk berbuat buruk. Maka dihindarkan oleh orang-orang yang taharrau Lailatul Qadar, mencari dari malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan selanjutnya adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan dengan mencari pahala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyampaikan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mereka berdiri untuk menjalankan salat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Hal ini Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, ya, makna imanan yakni pembenaran bahwa Lailatul Qadri itu adalah benar adanya dengan berusaha mencari keutamaannya. Dan makna ihtisaban yakni berkeinginan untuk Allah saja, tidak memaksudkan agar dilihat oleh orang lain atau hal-hal yang menyelisihi daripada keikhlasannya. Dan maksud qiyamah yakni salat tarawih, ya, salat qiyamul lail yang pada malam itu, ya, telah disepakati para ulama tentang kesunnahannya. Ya, maka Imam Nawawi pun juga berkata, maksud penghapusan yaitu tidak jika pelakunya memiliki keburukan, memiliki dosa, maka dosa-dosa kecilnya dihapus atau dosa-dosa besarnya diperingan. Dan jika dia tidak memiliki dosa, maka kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikannya. Ya. Ikhwatal iman, sahabat LC rahimani wa rahimakumullah, kepastian tepatnya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena supaya menggugah para hambanya untuk senantiasa merindukan dan mencari di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Maka dalam hal ini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar untuk mengabarkan kedatangan Lailatul Qadar. Namun pada waktu itu ada 2 orang yang berdebat sengit, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, fatalaha fulanan wa fulan, farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum, fatamisuha fit tasiyah was-sabi'ah wal khamisah." Ya, aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tapi ada 2 orang yang berdebat hingga tidak bisa diketahui, ya, kapan kedatangan daripada Lailatul Qadar tersebut. Ya, mungkin itu lebih baik daripada kalian, maka carilah malam itu di malam yang ke-29, di malam yang ke-27 dan malam yang ke-25. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi ikhwatul iman, ya, malam ini malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Ya. Hanya kita bisa mengetahui tanda-tandanya malam-malam tersebut, gitu ya. Apa saja yang dimaksudkan dalam tanda-tandanya tersebut, ya. Tanda-tanda malam itu diantaranya yang pertama adalah sinar cahayanya sangat kuat pada malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Ya, tanda ini pada zaman sekarang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal jauh dari sinar listrik dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, ya, tanda-tandanya adalah malam itu tumakninah, yaitu ketenangan dan kelapangan dada yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman.
Ya, disebutkan oleh Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ketenangan, ketentraman gitu ya, kesejahteraan ya. Ini akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Kemudian tanda yang ketiga adalah angin dalam keadaan tenang pada malam Lailatul Qadar. Tidak berhembus kencang, tidak pula ada guntur gitu ya. Jadi hal ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi lailah talqatun bahjatun la haratan wala baridah. Ya, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang cerah, malam yang tidak panas, tidak pula dingin ya. Kemudian yang selanjutnya di antara tanda-tandanya adalah terkadang Allah memperlihatkan malam Lailatul Qadar kepada seseorang melewati mimpinya. Ya, terkadang Allah perlihatkan kepada seseorang melewati mimpinya. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami sedang i'tikaf, ya. I'tikaf itu bermalam di masjid, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 hari pada pertengahan bulan Ramadan. Ya. Dan tatkala pagi hari tanggal 20 kami pulang dan kami tidur. Lalu aku bermimpi melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakannya. Ketika hari menjelang malam, Nabi duduk di atas mimbar, berkhutbah kepada manusia dan menyebutkan kejadian itu seraya berkata, barang siapa yang beriktikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia kembali ke tempat iktikafnya. Ya. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tadi gitu ya, beriktikaf gitu ya bersama Nabi, kemudian dia pulang ya, kemudian dia bermimpi. Dan ternyata setelah dia bangun ya menjelang malam, dia kembali lagi ke masjid, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah di atas mimbar, kemudian menyampaikan, barang siapa yang beriktikaf bersama Nabi, maka hendaklah ia kembali di tempat iktikafnya ya. Kemudian tanda yang selanjutnya, kenikmatan beribadah pada malam itu dirasakan oleh seorang hamba pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam-malam lainnya. Ya, rasanya lebih nikmat sekali dalam beribadah pada waktu malam itu. Sebagaimana firman Allah, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Adapun tanda setelah terjadinya besok pagi harinya, diantaranya matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan tidak terik sinarnya dan tidak pula menyilaukan, berbeda dengan hari-hari biasanya ya. Maka dalam hal ini Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, annaha tatlu yauma idzin la syu'a'a laha, ya, sesungguhnya matahari terbit pada hari itu dalam keadaan tidak bersinar kuat, ya, tidak memiliki sinar yang kuat, ya. Adapun tanda yang menyebutkan bahwa tidak ada atau sedikitnya gonggongan anjing pada malam Lailatul Qadar adalah tidak benar, ya. Karena terkadang dijumpai 10 malam terakhir di bulan Ramadan anjing dalam keadaan menyalak atau menggonggong dan tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ini hanya kebiasaan orang-orang dahulu, ya. Semua tanda itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Lailatul Qadar. Tapi tidak bisa kita memaksakan diri untuk memastikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadi? Tanda ini tidak berulang-ulang. Karena malam Lailatul Qadar selalu berbeda-beda cuacanya di berbagai negara dan di berbagai tempat, di berbagai waktu. Ia mungkin dijumpai di negara yang tidak berbeda waktunya atau tidak memiliki karakter tertentu. Kemungkinan pula di negara lain yang sedang kemarau panjang, karena setiap negara berbeda temperatur panas dan sejuknya. Maka ini hanya tanda, bukan suatu kepastian, ya. Maka dari itulah kita senantiasa ya
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di malam-malam tersebut, dan mencari berbagai macam keutamaannya di malam-malam tersebut. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ya. Tentu kita sekarang di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini tidak boleh tersia-siakan sedikit pun. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Lantas apa yang kita lakukan untuk mengisi malam ini supaya kita mendapatkan ya fadilah, keutamaan ya daripada malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Maka di antara kiatnya untuk menggapai malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah ya mendekati malam, yaitu saat berbuka puasa, ya. Maka hendaknya seseorang ya memberikan buka puasa kepada kaum muslimin yang lain, ya, kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang berpuasa lainnya, gitu ya, ya, dengan mengirimkan makanan kepadanya. Nah, di mana dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan iftar, yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a, ya, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang diberikan buka puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang diberi buka puasa tersebut, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ya, apalagi ketika malam-malam ini adalah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Maka itu sangat utama sekali. Di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang khusus ketika memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, terlebih ditambah dengan malam-malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian yang kedua, ya, memperbanyak doa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah, mengabulkan doa seseorang yang dia serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, ya, jika hambaku meminta kepadaku, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi seorang yang berdoa jika dia benar-benar berdoa, ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah minta ijabah dan beriman dengan doa tersebut, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang khusus, terkhusus lagi di malam-malam Lailatul Qadar. Ketika Allah kabulkan, itu menjadi kesyukuran bagi kita semuanya. Ketika Allah belum kabulkan, nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan kemudahan kita di sana dan dikabulkan doa-doa kita. Yang ini lebih utama daripada ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, bersedekah di malam-malam yang diduga itu termasuk bulan Ramadan, ya. Bersedekah, memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah di malam tersebut, ya. Ya, sedekah kalau sekarang ini sangat mudah sekali, ya, dengan kita membuka HP, kemudian kita bisa langsung transfer ke lembaga infak sedekah, ya, yang mengumpulkan sedekah untuk yatim, sedekah untuk santri, sedekah untuk kaum muslimin yang sosial, membagian beras dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, gitu ya, yang lembaga-lembaga yang menyerukan untuk bersedekah, dan sangat mudah kalau di masjid, ya, di masjid kita bisa dapati kota infak, gitu ya, bisa juga lewat transfer atau lewat apapun, ya. Maka ini memiliki kemudahan buat kita, tinggal kita mau bersedekah atau tidak. Kemudahan sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah seharga butir kurma dari penghasilan yang halal
sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik, sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangannya, lalu memeliharanya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda sehingga menjadi sebesar gunung. Ya, jadi pahala sedekah ini sangat luar biasa sekali. Ya, sangat banyak sekali. Di mana ayat yang lain menyebutkan, ya, seorang yang bersedekah dengan 1 butir akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat, ya. Lebih lagi ketika dikalikan di malam Lailatul Qadar, ketika seseorang beramal kebaikan di sana akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan, di mana seorang akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Kemudian yang keempat, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Berbakti kepada kedua orang tua jika masih hidup, ya, maka bisa berbakti dengan memperbaiki diri, ya, bisa mengatakan pada mereka dengan perkataan yang baik, ya, kemudian penuhi kebutuhan orang tua saat berpuasa, sahurnya, bukanya, gitu ya. Kemudian kalaupun tidak memiliki finansial, bisa saja memasak untuk orang tua, membantu orang tua dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman, karena perintah berbakti kepada orang tua ini sangat utama sekali, ya, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang tua sudah meninggal, maka baktinya adalah dengan memperbanyak doa, ya, mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mentarbiyah, merawatku, telah membimbingku dari kecil sampai sedewasa ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sebagai, jadikan kita menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima adalah membaca zikir pagi dan petang, ya. Membaca zikir pagi dan petang, ya. Zikir pagi yang sangat penting bagi kaum muslimin, dan petang itu, ya, untuk menjaga dirinya dari berbagai macam godaan setan. Karena memang kita harus senantiasa berzikir kepada Allah, ya, saat kapanpun, tapi memang ada zikir khusus untuk pagi dan petang, sebagaimana, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kemarin saya disengat kalajengking." Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka." Ya. Seandainya ketika engkau, ya, sore hari membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan perantara kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan makhluknya, ya. Ketika seorang mengucapkan hal yang demikian, niscaya engkau tidak akan disengatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian apalagi, ya, banyak sekali, ya, terutama karena memang bulan ini dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam Al-Qur'an. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an yang pertama kali, ya, itu di malam Lailatul Qadar, dari langit, kemudian disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara berangsur-angsur, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamkannya. Kalau bisa 10 hari terakhir bulan Ramadan khatam 1 kali minimal, atau 2 kali, 3 kali, ya, silahkan saja memperbanyak, karena amalan qiraatul Quran ini sangat utama sekali di bulan Ramadan. Kemudian ikhwatal iman, ya, marilah kita berlomba, ya, untuk mencari kebaikan, karena memang Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian kalau beramal baik, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya.
itu disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan bersegera untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dalam hal ini, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika berada di bulan sebaiknya apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, terkhusus di malam Lailatul Qadar, ya. Nabi SAW bersabda, "Uritu Lailatul Qadri thumma aiqadhani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fil ashril ghawabir." Ya. Lailatul Qadar diperlihatkan kepadaku. Kemudian salah orang dari keluargaku telah membuyarkan konsentrasiku, sehingga aku pun lupa, ya, terhadap malam itu. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan, maka carilah ia pada 10 malam terakhir. Ya, cari, benar-benar dicari, gitu ya. Kemudian hal ini pula, ya, juga terdapat satu riwayat, ya, Rasulullah SAW beliau mencarinya pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wa qad ra'aitu hadhil lailah, aku telah melihat, ya, malam ini, ya, fa'unsituha, aku kemudian dilupakan. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah melihat malam Lailatul Qadar itu, kemudian lupa itu malam yang keberapa, gitu ya. Memang Allah sengaja melupakan. Ya, faltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witrin wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Ya, maka hendaklah engkau mencarinya, memburunya di 10 hari terakhir, terkhusus di witir, ya, terkhusus di bilangan ganjil, ya. Dan aku, ya, telah bersujud, ya, di atas air bercampur dengan tanah liat, ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ya, mutirna lailata 21 wa fawaqafal masjidu fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadhartu ilaihi wa qad insarafa min salati subhi wa wajhtuhu mubtallun tinan wa ma'an. Ya, kami mendapatkan hujan pada malam ke-21 Ramadan. Lalu aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh pada malam tersebut, wajah beliau basah dengan air dan tanah liat. Ya, jadi memang di malam-malam ganjil tersebut, gitu ya, ya, itu diberikan tanda khusus, ya. Walaupun memang kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi kita bisa mengetahui tanda-tandanya saja. Ya, kemudian Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, kesimpulannya Allah menyamarkan malam itu bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka berusaha keras dalam ibadah pada malam-malam 10 hari itu demi menggapainya. Ya, oleh karena itu ikhwatal iman, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam 21, malam 23. Jika lemah dan tidak mampu, carilah di malam ke-25, 27, 29. Ya, ketika tidak merasa ringan juga dengan hari-hari yang lain, ya, intinya adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa mencari dan bersegera untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena malam ini memiliki keutamaan yang telah saya sebutkan tadi, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dan Allah jadikan kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang rabbani, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa mereka mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan senantiasa berjuang dengan ilmu, amal dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر
هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.